Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so today is the second last ya. The second last. Because next week is the last ya. Jadi tinggal satu pertemuan lagi ya. Nah, sekarang makanya kita mengejar ketertinggalan dengan mempercepat kelompok-kelompok yang belum maju ya. Karena minggu depan terakhir, kemudian minggu depannya lagi itu sudah Idul Adha ya. Minggu depannya lagi sudah puas ya. Jadi hari ini akan ada dua kelompok ya, yaitu Asyatibi dan Ibnu Khaldun ya. Baik, saya persilakan presenter hari ini untuk memulai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, sebelumnya saya izin untuk share screen. Baik, saya izin memulai presentasi kelompok 8 pada siang hari ini. Tapi sebelum kita lanjut ke pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Anissa Fadlasari selaku moderator, lalu ada rekan saya Nikmatus Syadia alias Syafira dengan NIM 150. Langsung saja kita ke pemaparan materi pertama, yaitu mengenai mohon maaf sebelumnya. Sini kami ingin mempresentasikan mengenai development of Islamic economic thought in the centuries Asyatibi, yang di slide pertama ini mengenai biografi akan dijelaskan oleh Nikmatus Syadia. Kepada Nikmatus Syadia dipersilahkan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk menjelaskan. Jadi, kali ini biografi tentang Imam Asy-Syatibi adalah beliau memiliki nama lengkap yaitu Imam Abu Ishaq Ibrahim Ibnu Musa Al-Warmati Asy-Syatibi. Beliau juga seorang ulama besar dari suku Lakmi yang hidup di Granada, Andalusia pada abad ke-14. Tepatnya pada masa pemerintahan Sultan Mehmed kelima Al-Ghani Billah ketika Andalusia di Spanyol itu mencapai masa keemasannya. Julukan Asy-Syatibi sendiri itu diberikan kepada beliau karena beliau ini berasal dari kota Syatiba di provinsi Jativa, Spanyol Timur. Sebagai seorang ulama besar, juga seorang pemikir, beliau meninggalkan dua karya monumental. Yang pertama ada Al-Muwafaqat fi Usul Al-Syariah yang dianggap sebagai magnum opus dari bidang maqasid syariah. Dalam karya ini, beliau menegaskan bahwa tujuan hukum Islam, bisa next slide? Tujuan hukum Islam itu menjaga 5 aspek yang fundamental dalam kehidupan manusia, yaitu menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga agama, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Menurut dia, nah, mundur lagi. Jadi Yang ini menurut bukan. Imam Asy-Syatibi sebelumnya. Nah, ini benar. Nah, saya lanjutin ya. Menurut Imam Asy-Syatibi, syariat itu bukan sekedar aturan yang untuk formalitas saja, tapi untuk sarana menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat. Lalu karyanya yang terkenal kedua itu ada Al-I'tisam, yaitu membahas tentang masalah bid'ah dan inovasi dalam beragama. Di dalam buku ini, beliau membedakan antara inovasi yang sesuai dengan prinsip syariat yang menyimpang, prinsip syariat dan yang menyimpang, dengan fokus pada keseimbangan serta kesejahteraan masyarakat atau umat. Dalam perjalanan intelektual, Imam Asy-Syatibi itu sudah banyak berguru kepada guru-guru besar. Beliau belajar bahasa Arab dari Abu Abdillah Muhammad ibnu Fakhron Al-Biri, Abu Qasim Asy-Syatibi, dan Abu Ja'far Al-Syakwari. Dalam bidang fikih sendiri, beliau berguru pada Abu Sa'id bin Lub, seorang mufti dan khatib di Andalusia. Beliau juga mendalami hadis itu bersama Ibnu Qasim Ibnu Binnah dan Syamsuddin Al-Tilimsani, serta mempelajari kalam dan filsafat itu dari Abu Ali Mansur Al-Zawawi. Dan untuk memperkuat prinsip usul fikihnya, beliau belajar kepada Al-Miqori dan Al-Syarif Al-Tilimsani. Sementara dalam bidang sastra, beliau menimba ilmu dari Abu Bakar Al-Qorshi Al-Hashimi. Selain itu juga menjadi koresponden dengan tokoh sufi yaitu Abu Abdillah Ibnu Ibad Al-Nafsi Al-Rundi, yang memperkaya kawasan spiritual dan memperdalam pemahaman keilmuannya. Pemikiran Imam Asy-Syatibi sendiri itu memberikan kontribusi besar ya dalam dunia Islam, terutama dalam masa sekarang ini.
karena beliau ini sudah berhasil menyatukan teks hukum dengan tujuan syariat agar tetap relevan dengan kebutuhan manusia yang semakin lama itu semakin baru. Bagi beliau, hukum Islam itu harus membawa maslahat dan mencegah kerusakan. Jadi warisan intelektual yang diberikan Imam Asy-Syatibi sendiri ini sudah menjadi fondasi penting bagi perkembangan ekonomi Islam, terutama ekonomi Islam di sekarang ini. Next slide. Nah, warisan intelektual yang diberikan Imam Asy-Syatibi itu secara spesifik kami akan memaparkan 4. Yang pertama adalah analisis lafaz al-amr atau lafaz perintah dan al-nahyu, larangan. Ulama meneliti teks yang berisi perintah atau larangan yang jelas. Contohnya itu larangan jual beli saat sholat Jumat sedang dilaksanakan. Tidak hanya berhenti pada larangan atau perintah saja, tapi larangan ini atau hukum ini juga melihat ilahnya atau alasan hukumnya. Misalnya perintah sholat ini juga tidak sama menguntungkannya dengan jual beli, karena perintah sholat juga bermakna menjaga kesucian diri yang relevan dengan maqasid syariah, juga menjaga kebersamaan seperti itu. Lalu yang kedua ada tujuan sekunder atau at-tabi'ah. Selain tujuan utama, ada tujuan tambahan yang muncul juga. Contohnya, tujuan utama pernikahan adalah menjaga keturunan. Tetapi ada tujuan lain yang benar-benar mendukung juga dengan tujuan pernikahan, yaitu tujuannya adalah hidup bersama, terus saling menjaga diri dari hawa nafsu dan menjaga diri dari fitnah dunia. Next slide. Lalu yang ketiga ada syukut al-syar'i, yaitu diamnya syariat. Jika suatu hal tidak disebutkan secara eksplisit dalam sunnah ataupun Al-Quran, bukan berarti hal itu otomatis diberi hukum haram atau halal. Hal ini membuka ruang untuk para ulama itu berijtihad. Jadi ulama menilai apakah hal tersebut ini membawa manfaat kayak apa, atau malah memberikan kemudaratan. Pendekatan yang sering digunakan oleh para ulama adalah maslahah mursalah atau kemaslahatan yang umum yang tidak bertentangan dengan syariat Islam atau tidak bertentangan dengan prinsip maqasid syariah yang kelima prinsip tadi. Lalu yang terakhir ada metode istiqra, yaitu induksi. Mengumpulkan banyak dalil umum lalu menarik kesimpulan dari dalil-dalil tersebut. Kesimpulannya harus sesuai dengan tujuan besar syariat atau tujuan besar maqasid syariat. Contohnya dalam ekonomi Islam itu ada jual beli online dianggap sah karena sesuai dengan prinsip Al-Quran atau tidak menyalahi prinsip maqasid syariah. Selama jual beli itu tidak mengandung riba, tidak mengandung gharar, maisir, atau mengandung hal-hal yang merugikan atau hal-hal yang dilarang oleh syariat. Next slide. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah menurut Imam Asy-Syatibi itu ada 4. Yang pertama, maslahah sebagai tujuan utama dalam kegiatan ekonomi. Imam Asy-Syatibi itu menekankan bahwa seluruh aktivitas ekonomi itu berorientasi atau berfokus pada tujuan maslahah atau kemaslahatan umat. Maslahah bukan hanya keuntungan material, tapi mencakup kesejahteraan sosial, pemerataan, dan keberlanjutan sumber daya. Contohnya penerapan zakat. Zakat ini bukan dianggap sebagai ibadah, ya memang ibadah, dapat pahala, tetapi zakat juga dianggap sebagai instrumen distribusi kekayaan untuk mengurangi kemiskinan, untuk mensejahterakan umat sesama muslim yang mungkin masih kekurangan seperti itu.
Lalu yang kedua ada maqasid syariah sebagai prinsip etik. 5 tujuan utama dari syariat atau dari maqasid syariah itu yaitu hifzuddin, hifzun nafsi, al-aql, an-nasl, dan al-mal itu menjadi pedoman dalam etika dan ekonomi. Aktivitas ekonomi, semua yang dilakukan dalam perekonomian itu harus menjaga agama, yaitu bebas dari riba, melindungi jiwa dengan membuka jaminan sosial, menjaga akal dengan memperluas dan membuka pendidikan, menjaga keturunan dengan mensejahterakan keluarga, dan menjaga harta dengan menjaga kepemilikan yang adil. Dengan demikian, ekonomi itu bukan sekedar mekanisme pasar yang dilakukan setiap hari, tetapi sebagai sistem moral yang terus dijaga. Lalu yang ketiga ada keadilan dan pemerataan. Imam Asy-Syatibi sendiri menolak adanya eksploitasi dan ketidakadilan dalam transaksi. Prinsip keadilan menurut adanya distribusi yang merata, perlindungan hak pekerja, dan larangan monopoli oligopoli. Ekonomi Islam harus menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Jadi tidak hanya untuk diri sendiri, tapi bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat juga. Lalu yang keempat ada kebijakan fiskal dan moneter. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga maslahah amma atau kemaslahatan umum. Kebijakan fiskal yaitu contohnya adalah pengelolaan zakat, pajak syariah, wakaf produktif, subsidi untuk kebutuhan dasar. Sedangkan untuk kebijakan moneter sendiri bisa dilakukan dengan pengawasan sistem keuangan agar bebas dari transaksi yang riba, stabilitas harga, dan mendukung terhadap UMKM. Tujuannya adalah menciptakan stabilitas ekonomi yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Seperti itu. Untuk materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya Alia. Di slide ini akan dijelaskan langsung oleh saya, yaitu mengenai peran penting Imam Asy-Syatibi dalam penerapan ekonomi Islam. Yang pertama ini ada fiscal policy atau kebijakan fiskal, yang dimana ada pengeluaran pemerintah, yaitu harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dengan memprioritaskan kebutuhan pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Lalu ada pajak dapat dipungut melalui Baitul Mal apabila bertujuan untuk kemaslahatan umum, namun jika menimbulkan ketidakadilan maka harus dihentikan. Terakhir, rumah tangga dan upah. Penetapan upah minimum harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata masyarakat berdasarkan maqasid syariah. Konsep ini mirip dengan hierarki kebutuhan Maslow, tetapi menempatkan agama sebagai pusat utama. Yang kedua ada monetary policy atau kebijakan moneter. Yang pertama menjaga stabilitas mata uang dan mencegah inflasi, menolak manipulasi dan spekulasi yang merugikan masyarakat, menekankan keadilan nilai tukar, larangan riba, serta pembatasan instrumen keuangan yang tidak produktif. Lalu di slide ini practical relevance. Dalam konteks redistribusi dan jaminan sosial, beliau menekankan pentingnya kebijakan yang bertujuan mengurangi ketimpangan ekonomi berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan umum. Konsep ini juga mencakup keadilan sosial dalam keberlanjutan, yaitu mendorong inklusi sosial, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta perlindungan lingkungan melalui energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya. Dalam sektor keuangan, Asy-Syatibi menekankan penggunaan instrumen keuangan yang sesuai syariah dan berbasis bagi hasil,
serta mudharabah dan musyarakah, serta menolak praktik riba dan spekulasi berlebihan. Hal ini menjadikan sistem keuangan lebih etis dan stabil. Selain itu, beliau juga menekankan pentingnya pemasaran syariah, yaitu aktivitas bisnis yang selaras dengan nilai-nilai Islam dengan menghindari penipuan, ketidakadilan, dan segala bentuk kecurangan. Sekian penjelasan materi dari saya. Sebelum kita lanjut ke kesimpulan, kami membuka sesi tanya jawab untuk 4 pertanyaan. Yang bagi yang ingin bertanya bisa raise hand dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, untuk orang pertama yang bertanya yaitu Rifatul Hasanah. Kepada Rifatul Hasanah dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya mau bertanya. Di materi yang kalian jelaskan tadi bahwa menurut tokoh Asyatibi, kebijakan fiskal dan moneter kan seharusnya digunakan untuk menjaga kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan sosial. Nah, kalau dilihat dari kondisi sekarang, menurut kalian apa yang masih perlu diperbaiki agar kebijakan ekonomi yang dibuat pemerintah itu bisa lebih dirasakan manfaatnya oleh semua kalangan masyarakat? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Rifatul Hasanah. Pertanyaan akan kami tampung. Lalu untuk penanya kedua, Aulia Nabila Putri dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih moderator atas waktunya. Di sini kan Imam Asyatibi itu dengan tegas menempatkan pencegahan inflasi dan pemeliharaan stabilitas mata uang sebagai fondasi kebijakan moneter. Nah, namun di sisi lain, model makroekonomi konvensional itu seringkali menoleransi tingkat inflasi tertentu untuk menstimulasi pertumbuhan. Jika kita menggunakan perspektif Imam Asyatibi ini, apakah ini mengindikasikan kritik mendasar terhadap sistem mata uang fiat saat ini yang secara inheren membawa resiko inflasi, dan bagaimana seharusnya otoritas moneter ini dapat menyeimbangkan antara target pertumbuhan ekonomi dan kewajiban syar'i untuk menjaga stabilitas nilai harta masyarakat agar terhindar dari spekulasi yang merugikan. Saya rasa cukup itu pertanyaan saya. Saya kembalikan ke Mbak Anissa. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Putri. Lanjut ke penanya ketiga, untuk Dini Konitasari dipersilakan untuk bertanya. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Kalian tadi kan ada menjelaskan tentang Imam Asyatibi yang menekankan bahwa maqasid al-syariah itu bertujuan agar mewujudkan kemaslahatan publik maslahah. Tetapi dalam ekonomi modern sering terjadi benturan antara kepentingan individu seperti hak milik pribadi dengan kepentingan umum seperti pembangunan infrastruktur atau redistribusi kekayaan. Nah, gimana pemikiran Asyatibi menyelesaikan dilema jika perlindungan terhadap harta individu harus dikorbankan demi mencapai maslahah yang lebih besar bagi masyarakat luas? Terima kasih.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya Dini Konitasari. Lanjut ke penanya terakhir, Nina Nurfatia, dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih moderator. Jadi berdasarkan pemikiran Imam Ash-Shatibi, pajak itu boleh diambil jika tujuannya untuk kemaslahatan publik. Namun harus dihentikan jika menimbulkan ketidakadilan. Nah, indikator apa yang bisa digunakan untuk menentukan apakah sebuah instrumen pajak itu sudah mencapai titik ketidakadilan tersebut? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Nina Nurfatia, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bertanya. Untuk Bapak Arasi, kami izin untuk berdiskusi terlebih dahulu. Apakah diperbolehkan? Ya, silakan. Nanti kelompok yang selanjutnya dulu ya. Baik Bapak, terima kasih. Ya. Silakan kelompok Ibnu Haldun. Baik Bapak, sebentar. Izin untuk share screen. Baik, izin memulai ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 11 dan pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai pemikiran ekonomi dari Ibnu Haldun. Sebelumnya, nama kelompok kami, anggota kelompok kami ada Raihan Al-Halif dengan NIM 173 dan saya sendiri Naila Sifa Zahra dengan NIM 162. Masuk ke materi selanjutnya yang akan saya jelaskan sendiri, yaitu mengenai biografi Ibnu Haldun. Jadi Ibnu Haldun ini adalah seorang cendekiawan Muslim abad ke-14 yang terkenal melalui karya besarnya yang berjudul Al-Muqaddimah. Beliau ini lahir di Tunis, Tunisia pada tahun 1332 Masehi. Ibnu Haldun ini tidak hanya dikenal sebagai ilmuwan, tetapi juga pernah bekerja dalam bidang pemerintahan dan politik. Jadi pengalaman beliau ini dalam dunia pemerintahan itu membuat Ibnu Haldun mampu memahami bagaimana hubungan antara negara, masyarakat, dan ekonomi dapat memengaruhi perkembangan suatu peradaban. Karena itulah pemikirannya ini dianggap sangat maju pada masanya. Dan dalam karyanya ini,
Beliau menjelaskan bahwa kemajuan suatu negara tidak hanya dipengaruhi oleh kekayaan, tetapi juga oleh stabilitas politik, solidaritas masyarakat, serta kualitas moral dan sosial masyarakatnya. Dan pemikiran Ibnu Khaldun ini bahkan dianggap sebagai dasar awal ilmu sosiologi dan ekonomi modern. Banyak juga konsep yang beliau itu banyak konsep dari beliau itu yang relevan hingga sekarang. Misalnya tentang pentingnya kerjasama sosial, pembangunan ekonomi, dan peran pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa Ibnu Khaldun ini merupakan tokoh penting yang memberikan kontribusi besar dalam bidang ekonomi, sosial, dan peradaban. Untuk slide selanjutnya, yaitu tentang konsep umran. Jadi menurut Ibnu Khaldun ini umran itu adalah kehidupan masyarakat atau peradaban manusia yang terorganisir, memiliki aturan, budaya, dan sistem sosial tertentu. Konsep ini mempelajari bagaimana masyarakat itu berkembang dari segi politik, ekonomi, budaya, hingga moral. Ibnu Khaldun ini membagi umran menjadi dua bagian bentuk utama, yaitu yang pertama ada umran badawi atau masyarakat perdesaan, yaitu masyarakat ini tuh hidup sederhana, memiliki solidaritas yang kuat, saling membantu dan menjunjung kebersamaan. Lalu untuk bentuk yang kedua ini ada umron hadari atau masyarakat perkotaan. Masyarakat ini tuh lebih maju dalam ilmu pengetahuan, ekonomi, dan teknologi. Namun, Ibnu Khaldun ini menjelaskan bahwa kehidupan yang terlalu mewah itu juga terkadang dapat mengurangi rasa solidaritas sosial. Begitu. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Raihan. Kepada Raihan, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi untuk slide selanjutnya membahas tentang asabiyah teori. Asabiyah adalah rasa kebersamaan, kohesi sosial, atau ikatan batin yang menyatukan sekelompok manusia. Menurut Ibnu Khaldun, kekuatan inilah yang menjadi motor utama dalam kelahiran kejayaan hingga runtuhnya suatu peradaban atau negara. Ibnu Khaldun membagi asabiyah ini ke dalam dua dimensi utama. Yang pertama itu dari ikatan darah atau blood ties. Ini adalah bentuk solidaritas yang tumbuh secara alami. Biasanya ditemukan pada masyarakat nomaden atau umron badawi. Tujuannya murni untuk saling melindungi antar anggota keluarga atau suku demi bertahan hidup. Lalu yang kedua itu ikatan non-darah atau non-blood ties. Seiring berkembangnya zaman, solidaritas tidak lagi hanya soal hubungan biologis. Ikatan ini lahir dari kebersamaan nilai-nilai sosial budaya, ideologi, dan nilai-nilai keagamaan. Inilah yang menyatukan masyarakat yang lebih luas dan kompleks. Next. Baik, untuk selanjutnya itu beralih ke kontribusi ekonomi Ibnu Khaldun yang sangat modern, yaitu teori pajak. Pemikiran beliau di abad ke-14 ini menjadi fondasi utama dari apa yang hari ini kita kenal sebagai kurva Laffer atau Laffer curve dalam ekonomi makro. Inti dari teori ini sangat sederhana. Tarif pajak yang rendah justru bisa memaksimalkan pendapatan negara, sedangkan tarif yang terlalu tinggi malah bisa merusak sumber pajaknya. Secara visual, kurva Laffer ini berbentuk huruf U terbalik yang dipengaruhi oleh dua efek utama. Yang pertama itu efek aritmetika. Logika dasarnya jika pemerintah menaikkan tarif pajak, maka pendapatan per unit pajak otomatis akan ikut naik. Ini adalah asumsi yang matematis awal. Yang kedua itu dari efek ekonomi, ini adalah respon psikologis masyarakat. Jika tarif pajak dinaikkan secara berlebihan, masyarakat justru kehilangan motivasi untuk bekerja, berbisnis, atau berinvestasi karena merasa hasil kerja keras mereka habis dipotong pajak. Next. Sekarang kita bisa menghubungkan teori pajak tadi dengan sejarah. Dalam kitab Muqaddimah, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa fenomena curve ini berkaitan erat dengan siklus naik turunnya suatu dinasti atau peradaban umron. Beliau membaginya ke dalam dua fase utama, yaitu fase awal dinasti. Ketika suatu pemerintahan baru berdiri, mereka cenderung menetapkan pajak yang adil, proporsional, dan relatif rendah.
Hasilnya masyarakat merasa puas dan termotivasi untuk membuka usaha secara masif. Karena dunia usaha berkembang pesat, basis membayar pajak meluas, sehingga total pendapatan negara justru melonjak yang tajam. Lalu yang kedua itu fase akhir dinasti. Seiring berjalannya waktu yang berujung pada membekaknya biaya birokrasi dan militer untuk mendanai gaya hidup tersebut, pemerintah mengambil langkah agresif dengan menaikkan tarif pajak secara bersepihak. Beban yang terlalu berat ini membuat para petani dan pedagang frustasi, hingga banyak usaha yang belum pikat akibatnya basis membayar pajak menyusut drastis dan pendapatan negara pun merasa tajam. Sekian penjelasan dari saya. Baik, terima kasih Raihan atas penjelasannya. Mungkin sebelum saya bacakan kesimpulan dari presentasi hari ini, kita membuka sesi tanya jawab, dan untuk teman-teman yang mau bertanya bisa untuk raise hand. Kita ambil 5 penanya. Terima kasih. Baik, mungkin pada Farida Anastasia bisa di pertanyaannya bisa dikeluarkan. Tes. Kepada Farida Anastasia, pertanyaannya bisa disampaikan terlebih dahulu. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Di materi kalian ini kan dijelaskan jika menurut Ibnu Khaldun pajak yang terlalu tinggi dapat membuat masyarakat malas untuk bekerja maupun berusaha. Namun saat ini pemerintahan di banyak negara termasuk Indonesia tetap memungut berbagai jenis pajak untuk meningkatkan penerimaan negara. Jadi apakah kebijakan menaikkan pajak selalu efektif untuk menambah pendapatan negara atau justru bisa menurunkan semangat masing-masing masyarakat untuk bekerja dan menjalankan usaha? Terima kasih. Baik, terima kasih Aca atas pertanyaannya. Mungkin yang selanjutnya kepada Kamil, bisa disampaikan pertanyaannya. Halo, tes. Apakah suara saya terdengar? Aman. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, tadi kan pas presentasi Naila menjelaskan ya, kalau nggak salah itu bahwa Ibnu Khaldun itu membagi masyarakat menjadi 2 bentuk, yaitu umron badawi yang bercirikan kesederhanaan dan solidaritas kuat, dan satu lagi itu umron hadari kalau nggak salah, yang bercirikan kemewahan dan interaksi kompleks. Nah, namun dalam konteks masyarakat global abad ke-21, batas antara kedua bentuk umron ini semakin kabur akibat urbanisasi masif dan digitalisasi yang memungkinkan masyarakat pedesaan terhubung dengan jaringan urban tanpa harus berpindah fisik. Pertanyaan saya, apakah dikotomi umran badawi dan umran hadari yang dirumuskan Ibnu Khaldun masih relevan dan cukup untuk menganalisis struktur masyarakat kontemporer, atau diperlukan kategori baru yang lebih adaptif terhadap realitas sosialisasi modern? Apakah pertanyaan saya sudah cukup jelas? Baik, sudah cukup jelas Kamil. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami tampung terlebih dahulu. Dan Baik. untuk Terima kasih. Ya, sama-sama. Untuk penanya selanjutnya pada Kansa Putri Alisa, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya.
Jadi kalian tadi menjelaskan bahwa Ibnu Khaldun itu berpendapat bahwa pajak yang terlalu tinggi dapat melemahkan aktivitas ekonomi masyarakat dan pada akhirnya memicu kemunduran suatu peradaban. Jika dikaitkan dengan kondisi sekarang, sejauh mana kebijakan pajak dapat mengaruhi stabilitas sosial dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terutama ketika masyarakat merasa terbebani pajak tetapi tidak merasakan manfaat yang sebanding dari pembangunan dan juga pelayanan publik. Terima kasih. Baik, terima kasih Kansa atas pertanyaannya. Untuk penanya selanjutnya kepada Rosa Indah, saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada Naila atas kesempatannya, moderator. Ingin bertanya terkait di materi, dijelaskan kalau masyarakat desa atau umuran Badawi itu punya solidaritas yang lebih kuat dibanding masyarakat kota atau umuran Hadari, karena kehidupan mereka juga yang lebih sederhana dan saling bergantung satu sama lain. Nah, kenapa masyarakat kota itu justru dianggap lebih gampang kehilangan solidaritas dibanding masyarakat desa? Udah, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih Rosa atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan terakhir, kepada Natasha, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, moderator. Oke, aku mau tanya nih. Simpel sih. Kan kalian menjelaskan mukodimah. Nah, mukodimah itu kan gagasan dari Ibnu Khaldun. Pokoknya kalau di awal sebuah dinasti, pajak yang kecil itu akan menghasilkan pendapatan yang besar. Di akhir sebuah dinasti akan menghasilkan ekonomi. Nah, R2 Lever ini dia mempopulerkan kurva lever pada tahun 70-an. Aku habis search. Dan kurva lever ini menggambarkan bahwa ketika terlalu tinggi memungut pajak justru bisa membuat pendapatan negara turun. Nah, ini hampir sama seperti gagasannya Ibnu Khaldun tadi. Terus aku juga nemu fakta menarik bahwa kalau di tahun 80-an Presiden Amerika Serikat itu juga menerapkan kebijakan pajak berdasarkan kurva lever. Nah, yang tanpa mereka sadari bahwa gagasan itu sebenarnya sudah ditulis oleh Ibnu Khaldun sebelumnya. Nah, terus aku juga mikir kalau di peradaban Abbasiyah, masa-masa Abbasiyah, kalau di awal dinasti mereka tuh pajaknya rendah. Kalau di dinasti si penguasa-penguasa Abbasiyah ini, mereka justru menaikkan pajak berkali-kali lipat karena kemewahan hidupnya. Nah, terus pertanyaan aku, kenapa penguasa-penguasa di akhir sebuah peradaban itu yang harusnya sudah mengetahui dari bukti sejarah bahwa menaikkan pajak itu akan justru menghancurkan ekonomi mereka sendiri dan merugikan mereka sendiri. Tapi kenapa mereka seringkali tetap memilih jalan tersebut gitu. Itu saja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Natasha atas pertanyaannya. Untuk teman-teman dan Bapak Arashi, kami izin untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan teman-teman. Terima kasih Bapak. Ya, jadi minggu lalu kan ada pertanyaannya. Nah, itu habis ini minta tolong untuk dijawab ya sama presenter last week ya. Oke, baik Pak. Tapi sebelum itu ya, saya akan memberi sudut pandang yang lain ya, dari presentasi teman-temanmu tadi ya. Oke, itu ditutup dulu, ganti saya yang present ya.
Nah, memang sebetulnya ya kalau untuk pelajaran ini ya, saya lebih suka ini ya, apa namanya, coret-coret papan ya. Tapi ya memang karena sudah kelihatan ya, sudah kelihatan, sudah kelihatan. Sudah, Ya. Pak. Nah, jadi memang ini waktunya kebetulan kalian di hari Kamis, dan hari Kamis itu macam-macam sekali kegiatannya ya. Mulai dari milad, habis itu libur ya toh, habis itu nanti ada Idul Adha ya. Ya sehingga terpaksa begini ya, jadi akhirnya kita online dulu ya. Padahal saya senang coret-coret papan ya. Nah. Oke, jadi Asa TV tadi sebagian sudah ya dijelaskan oleh temanmu ya. Saya ingin menggarisbawahi saja ya, bahwa ya Asa TV ini yang sangat ya famous gitu ya, yang sangat apa namanya populer ya dalam bidang ekonomi Islam itu adalah Maqasid Syariah. Maqasid Syariah. Betul ya, itu pokoknya itu jangan sampai lupa ya, terutama kelima tadi ya, ada gambarnya kecil-kecil lucu tadi ya kalau presenter tadi ya, Ibdul apa namanya, Ibduddin ya tahu, terus Ibdul akal, Ibdul nafs, Ibdul akal, Ibdul nasl, Ibdul mal ya. Nah itu jangan sampai lupa ya, itu jangan sampai lupa ya, itu Asyatibi Yus itu ya. Ketika kita ngomongin Asyatibi ya itu Maqasid Syariah. Nah ini kan ya, the concept of Maqasid Syariah ya. Nah selain kelima itu ya, kelima itu habis itu dibagi tiga tuh sama beliau ya, yaitu Daruriyah, Hajiyah, dan Tahsiniyah ya kan gitu ya. Daruriyah itu apa? Dari kata kan sudah jadi bahasa Indonesia juga ya, Daruriyah itu dari kata darurat ya, sesuatu yang kalau kalian tidak bisa mendapatkan itu bahaya itu ya, itu sama dengan kayak hibdun nafs itu ya, bisa mati kan begitu ya. Nah kalau hajiyah ya, itu adalah sederhananya inilah ya, primer, sekunder, tersier, nah gitu ya. Daruriyah, Hajiyah, Tahsiniyah ya, primer, sekunder, tersier ya. Korelasinya bagaimana? Korelasinya adalah Daruriyah itu basisnya kan begitu ya. Kerusakan ke Maqasid yang Daruriyah akan membawa kerusakan kepada yang sekunder dan tersier. Nah, jadi dia basisnya ya. Nah sebaliknya, tetapi kalau Hajiyah sama Tahsiniyah, misalkan begini ya, kalian butuhnya kendaraan kan gitu ya. Kendaraan itu kan yang penting bisa membawa dari titik X ke titik Y kan gitu ya. Nah nanti hajiyatnya adalah kalau misalkan kendaraan naik motor panas kehujanan, oh kalau begitu yang levelnya naik jadi hajiyahnya itu adalah mobil kan gitu ya misalkan ya. Nah nanti kalau mobil sudah tercapai, misalkan Anda duitnya masih berlebihan, bisa meningkatkan, jadi tidak sekedar mobil tetapi akhirnya jadi mobil mewah misalkan kan begitu ya. Tapi seandainya itu pun Anda nggak punya kan begitu ya, seandainya pun kamu nggak punya duit buat beli mobil mewah, atau bahkan nggak punya duit buat beli mobil, nah, yang masih punya motor itu kan nggak apa-apa kan gitu ya, tidak merusak kedaruratan itu. Nah akan tetapi kerusakan pada yang hajiyah dan Tahsiniyah yang absolut ya, absolut itu rusaknya nemen ya, nemen itu apa ya bahasa Indonesianya ya, rusaknya banget ya, itu bisa apa namanya, bisa mengganggu juga kepada kedaruratan ya. Nah, jadi misalkan nggak punya mobil mewah nggak apa-apa, asal punya motor gitu ya, tetapi motornya itu jelek pakai banget gitu ya, terus mogokan gitu ya, terus knalpotnya ngebul gitu ya, bensinnya cepet habis gitu ya, bahannya gampang gembos lah gitu ya,
itu akhirnya bisa merusak, bisa jadi darurat kan begitu ya, waktunya cari makan nggak bisa kan gitu ya, atau waktunya kuliah jadi nggak bisa kan gitu ya. Nah, itu ketika terlalu parah. Nah, jadi menjaga yang hajiah dan tasniah itu juga penting ya, agar kedaruratannya itu bisa teratasi. Nah, kan. Nah, kalau soal ownership tadi kayaknya ada juga yang bahas ya, tadi ya. Ownership-nya itu gimana? Pemilikan. Nah, kan gitu ya. Nah, pemilikan di dalam Islam itu apa? Boleh. Boleh. Kenapa kok boleh? Karena kita nggak kayak sosialis komunis yang tidak ada hak milik pribadi ya. Jadi negara sosialis komunis itu nggak ada hak milik pribadi, semuanya sama rata sama rasa milik negara ya. Nggak ada hak milik pribadi. Kalau dalam Islam itu menghargai hak milik pribadi ya, dan itu boleh, kalian boleh memiliki sesuatu ya. Tetapi ya, jadi ada hak milik umum ya. Hak milik umum itu apa ya? Ini contohnya ini ya, water kan gini ya, water ini ya. Nah, itu dasarnya apa? Dasarnya itu ada hadisnya Rasulullah bahwa manusia itu berkumpul pada 3 hal ya. Apa itu? Padang rumput, air, dan api ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah padang rumput itu tidak boleh dimiliki oleh perseorangan. Artinya ketika rumahmu, ini konteksnya zaman dulu itu ya, zaman Nabi kan begitu ya. Tetapi nanti bisa ditarik ke modern ya. Misalkan kamu rumahmu dekat padang rumput, kebetulan kambingmu banyak. Nah, kambingmu itu banyak makan di padang rumput itu, terus ada kambing orang lain mau datang, kamu nggak boleh. Oh jangan dong, ini kan dekat rumah saya ya. Jadi biarkan kambing saya makan dulu, nanti Anda belakangan. Nah itu nggak boleh ya. Padang rumput itu milik semua orang. Demikian juga dengan sumber air. Sumber air itu tidak boleh dimiliki oleh pribadi ya. Dia harus sharing gitu ya, harus. Demikian juga dengan api ya, kan api nggak kayak sekarang semua orang bisa beli korek kan begitu ya. Dulu kan harus pakai gimana caranya, dipukul-pukul gitu ya, atau gimana gitu yang zaman dulu ya. Dan itu kan susah ya. Nah, begitu nyala, Anda harus sharing tuh sama yang lain ya, nggak boleh egois ya. Nah itu. Nah, bisa itu dibawa ke modern, bisa ya, tapi sekarang nanti kalau kelas offline kita bahas ya. Pajak, nah ini tadi kan seru sekali ya tentang pajak tadi ya. Bagaimana dengan pajak ya? Jadi orang Islam, para ilmuwan muslim itu ada 2 kelompok besar ya. Yang pertama adalah kelompok yang tidak memperbolehkan pajak ya. Gimana itu tidak memperbolehkan pajak? Berarti dia mendasarkan diri pada sebuah hadis ya. Ada itu hadisnya ya. Kalau kalian ingin cari bisa ya. Bahwa Rasulullah bersabda, orang yang memungut pajak dia masuk neraka. Nah, ada tuh hadisnya gitu ya. Nah, jadi kelompok yang satu ini betul-betul nggak memperbolehkan sebuah negara itu memungut pajak. Nah, kelompok yang lainnya, boleh, nggak apa-apa kok memungut pajak. Apalagi zaman sekarang itu hampir tidak ada negara yang pendapatannya tidak dari pajak kan begitu ya. Walaupun ya sebetulnya ya, kalau kalian jeli ya, ada negara-negara tertentu itu yang bisa hidup nggak pakai pajak, itu bisa ya, ada ya. Nah, artinya sebetulnya kalau kalian itu masuk ke golongan yang memegang erat hadis bahwa kalau bisa negara itu nggak pakai pajak, nah, gitu ya. Itu bisa tuh sebetulnya tuh. Terus gimana Pak? Pendapatannya dari mana ya? Nah,
Nanti kapan-kapan kita bahas ya. Jadi bisa dari wakaf ya, bisa dari zakat ya, bisa dari apa namanya, sumbangan orang-orang kaya di negara itu ya. Bisa juga pakai apa namanya, mudorobah ya. Jadi kayak apa namanya, negara kayak Dubai ya, negara kayak Dubai itu dia itu konon katanya ya pajaknya itu kecil sekali ya, kalaupun ada itu kecil sekali. Terus dia membuka kesempatan investasi sebesar-besarnya ya. Jadi misalkan ada apa gedung di sana di Dubai itu yang punya belum tentu orang Dubai. Jadi orang asing yang diberi kesempatan oleh pemerintah Dubai untuk membuka usaha di Dubai ya. Nah, begitu caranya ya. Terus tadi oh ya Ibnu Khaldun ya, Ibnu Khaldun. Ya, itu. Nah, ini dia Ibnu Khaldun ya, Ibnu Khaldun. Jadi memang Ibnu Khaldun ini ya, beliau ini sangat salah cetak lagi nih, ini salah tulis Ibnu Khaldun ya, bukan Khaldun. Ibnu Khaldun ini beliau ini sangat famous ya, karena bukunya ya. Saya juga punya tuh bukunya ya, buku judul bukunya itu sebetulnya saya ada tuh di sini. Mana ya? Belakang malah ya. Mana bukunya? Jadi Muqaddimah ya, Muqaddimah Ibnu Khaldun itu bukunya, saya punya ya. Itu yang kental ekonominya memang di situ ya, di Muqaddimah ya. Sesuai dengan namanya, Muqaddimah itu pembukaan ya. Itu baru pembukaan saja ya. Nah, aslinya itu bukunya itu berjilid-jilid tuh ya. Jadi kalau kalian cari itu ya, buku Muqaddimahnya Ibnu Khaldun itu wes kayak Al-Qur'an gede itu ya, Al-Qur'an yang tebel itu ya. Nah, itu mukaddimahnya doang itu ya. Nah, aslinya itu kitabnya itu saya lupa namanya ya. Jadi kitabnya itu tentang sejarah ya. Tentang sejarah. Hilang lagi mana ya? Oh lah ini. Nah ini ya. Nah ini Al-Ibar ini ya. Al-Ibar. Nah ini ya. Jadi Al-Ibar ini itu 7 volume ya. 7 volume ya. Muqaddimah 1 volume, Al-Ibar 4 volume, At-Ta'rif 2 volume ya. Nah ini ya. Jadi ini adalah tentang history. History tentang Arabs, Jews, Greeks, Romans, Byzantines, Persians. Wah, ini lengkap sekali ya. Nah, cuman memang yang ada ekonominya justru di muqaddimahnya itu tadi ya. Tadi memang kalau di bukunya siapa namanya, salah satu tokoh ekonomi Islam ya yang terkenal di Indonesia itu yang tulis buku sejarah ini ya, sejarah pemikiran ekonomi Islam itu adalah Pak Adi Warman Karib ya. Itu dulu pas saya masih di Jakarta sering banget ketemu beliau ya. Orangnya orang Arab, keturunan Arab, ganteng banget gitu ya. Rambutnya itu kayak bule gitu ya, apa pirang gitu ya. Nah itu memang menyoroti tentang tadi yang ditanya temanmu tadi ya, tentang dikotomi antara Badui dan urban ya. Orang desa dan orang urban ya. Tapi sebetulnya yang dikritisi oleh Ibnu Khaldun ya, beliau itu berpendapat bahwa
Itu ada hubungannya sama pajak sebetulnya ya. Jadi kan orang desa itu rata-rata nggak bayar pajak. Ini kalau ini ya sejarahnya dulu ya menurut Ibnu Khaldun ya. Nah yang bayar pajak itu kan orang kota ya, urban itu ya. Nah sehingga fasilitasnya itu ya beda harusnya ya. Fasilitas antara orang kota sama orang desa itu berbeda ya. Karena memang orang desa bayar pajaknya less gitu ya, atau lebih sedikit daripada urban. Kurang lebih begitulah, kurang lebih ya. Production theory ya menurut Ibnu Khaldun ya. Jadi ini sudah jauh lebih lama daripada apa tadi? Teori-teori ekonomi yang ada di dunia barat ya. Jadi temanmu juga menanyakan dari itu juga ya. Bahwasanya yang membuat sebuah negara itu sukses ya atau berhasil secara ekonomi itu produksinya ya. Produksinya ya. Kenapa Jepang bisa sukses? Karena dia produksi. Jadi justru bukan karena sumber daya alamnya ya. Apalagi kalau kita bandingkan ya sumber daya alamnya Indonesia itu ya. Itu kan besar ya, besar sebetulnya. Cuman kita produksinya kurang. Kalah tuh sama Jepang, negara yang gempa melulu ya. Dia tuh gempa melulu, udah gitu bersalju ya. Tapi dia sregep ya. Sregep itu apa bahasa Indonesia ya? Rajin ya, rajin ya. Jadi mereka itu produktif sekali. Makanya dia bisa menyerang seluruh dunia dengan produknya ya. Nah sekarang ganti Chinese ya, Chinese juga begitu ya. Jadi mereka dari negara maju karena produksinya ya, bukan karena sumber daya alamnya, karena produksinya. Ya. Nah misalnya sekarang kita lihat negara-negara Arab Saudi, kayak negara-negara Teluk gitu ya, minyaknya banyak, tapi karena mereka nggak berproduksi, akhirnya apa? Akhirnya ya jadi ya mohon maaf ya memang mungkin karena sudah takdir Tuhan juga ya. Jadi sasarannya orang-orang Eropa, Amerika dan Eropa pengen menjajah Arab karena pengen minyaknya kan gitu ya. Karena konon katanya mereka karena mentang-mentang sudah punya minyak di perut buminya itu jadi agak malas kan gitu ya, nggak mau berproduksi ya. Akhirnya kalah sama negara-negara yang berproduksi ya. Loh, ini apa ini? Nah, itu ya. Terus saya cari yang penting-penting aja ya. Nah, kalau soal teori uang ya, itu hampir seluruh. Kayaknya sih seluruh ya. Saya belum nemu sih tokoh-tokoh ulama klasik itu yang nggak sepakat bahwa duit itu harusnya dinar dan dirham ya. Itu hampir semuanya itu sepakat ya bahwa uang itu harusnya berupa dinar dan dirham ya. Teori distribusi ya ini teks, nah itu tadi ya yang dibahas sama temanmu tadi ya. Teori lafar tadi ya. Ya, membuat kita semakin lafar ini ya di siang hari ini ya. Oke ya, jadi itu ya apa namanya? Yang perlu saya garis bawahi ya dari Ibnu Khaldun dan juga Asy-Syatibi ya. Nah, satu lagi sebetulnya ya. Ketika Asy-Syatibi itu membahas tentang apa namanya? Maqasid syariah ya, membahas tentang daruriyah ta'zimiyah. Itu biasanya nanti kita sandingkan sama teori kebutuhannya Abraham Maslow ya, yang bentuknya piramid itu sangat famous ya di dunia. Nah, cuman susah nih kalau online begini ya. Nanti kalau offline kita bahas lah insya Allah ya tentang teorinya Abraham Maslow yang sebetulnya ribuan tahun yang lalu sudah ada di Al-Quran. Nah, keren kan? Baik, karena waktunya semakin mepet ya, saya persilakan untuk kelompok minggu lalu ya.
menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan. Ya, silakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Bapak. Saya izin jawab ya pertanyaan teman-teman yang minggu lalu. Yang pertama itu pertanyaannya sebentar ya. Pertanyaannya Mbak Nadia. Oke, untuk Emma dipersilahkan menjawab. Baik, terima kasih. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia. Pertanyaan dari Nadia kemarin, yakni menurut Ibnu Taimiyah, negara harus menjaga stabilitas harga dan distribusi barang. Apakah kebijakan subsidi pemerintah saat ini bisa dianggap sejalan dengan pemikirannya? Nah, menurut kita, kebijakan subsidi pemerintah saat ini bisa dianggap sejalan dengan pemikiran Ibnu Taimiyah selama tujuannya untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Ibnu Taimiyah sendiri berpendapat bahwa pemerintah boleh melakukan intervensi dalam ekonomi apabila terjadi ketidakadilan di pasar, seperti kenaikan harga yang merugikan masyarakat, penimbunan barang, atau distribusi yang tidak merata. Jadi pemerintah tidak boleh diam jika kondisi pasar membuat masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan pokok. Nah, contohnya seperti subsidi BBM, listrik, pupuk, atau bahan pangan. Kebijakan tersebut dilakukan agar harga tetap terjangkau dan masyarakat, terutama golongan menengah bawah, tetap bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini sesuai dengan prinsip maslahah yang ditekankan oleh Ibnu Taimiyah, yakni mengutamakan kepentingan umum dan juga kesejahteraan sosial. Namun, beliau juga kemungkinan akan menekankan bahwa subsidi harus dilakukan secara adil dan tepat sasaran. Kalau subsidi justru disalahgunakan atau hanya menguntungkan kelompok tertentu, maka itu tidak sesuai dengan prinsip keadilan yang beliau ajarkan. Apakah sudah menjawab, Mbak Nadia? Oke, untuk selanjutnya itu ada pertanyaan dari Mbak Rosa kemarin. Jadi gini pertanyaannya. Apakah konsep ekonomi Ibnu Taimiyah masih efektif diterapkan di era globalisasi dan digital saat ini? Nah, jadi konsep ekonomi Ibnu Taimiyah yang kemarin kita bahas itu masih cukup efektif lah diterapkan di era globalisasi dan digital sekarang ini. Nah, terutama konsep ekonomi Ibnu Taimiyah kemarin sendiri itu lebih membahas hal-hal yang etika dan keadilan ekonomi lah gitu kemarin kan. Nah, jadi walaupun zaman sudah berubah, terus transaksi sekarang banyak dilakukan secara online. Nah, masalah seperti penipuan, monopoli, manipulasi harga, sampai eksploitasi itu kan masih tetap ada. Nah, Ibnu Taimiyah menekankan pentingnya kejujuran, terus ada pengawasan pasar kemarin, terus ada perlindungan masyarakat dari praktik yang merugikan tadi. Nah, jadi prinsip-prinsipnya itu masih relevan lah gitu. Nah, contohnya di era digital sekarang nih, pemerintah itu harus andil gitu, tetap perlu mengawasi marketplace atau perusahaan besar supaya tidak semena-mena terhadap konsumen maupun penjual kecil. Nah, selain itu, nilai moral seperti jujur dan amanah itu juga penting dalam bisnis online agar tercipta kepercayaan. Nah, jadi intinya mungkin cara penerapannya itu menyesuaikan perkembangan zaman, tetapi nilai dasar dari pemikiran Ibnu Taimiyah itu masih cocok digunakan sampai sekarang gitu. Gitu ya, Mbak Rosa. Nah, untuk selanjutnya itu ada pertanyaan dari Mas Rohman yang akan kembali dijawab oleh Emma. Baik, pertanyaan dari Rohman kemarin
kurang lebih bagaimana cara mempertahankan nilai moral seperti kejujuran dan keadilan dalam bisnis modern yang sangat mengejar keuntungan. Jadi, nilai-nilai moral yang diajarkan Ibnu Taimiyah itu tetap bisa diterapkan dalam dunia usaha modern. Walaupun tantangannya memang lebih besar karena persaingan bisnis saat ini sangat ketat dan banyak perusahaan yang lebih fokus pada keuntungan. Penerapannya sendiri dapat dimulai dari membangun sistem bisnis yang jujur dan juga transparan. Misalnya perusahaan tidak melakukan penipuan dalam kualitas produk, lalu tidak memanipulasi harga, serta memberikan informasi yang jelas kepada konsumen. Selain itu, pemerintah juga perlu menjaga amanah dengan memenuhi hak pekerja, memberikan upah yang layak, dan tidak melakukan eksploitasi demi keuntungan semata. Nah, dalam sistem ekonomi global sekarang, penerapan nilai moral juga terlihat melalui aturan perlindungan konsumen, larangan praktik monopoli, tanggung jawab sosial perusahaan, hingga pengembangan ekonomi syariah yang menerapkan prinsip keadilan dan transparansi. Jadi, walaupun dunia bisnis modern sangat kompetitif, nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan tetap penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan juga menciptakan sistem ekonomi yang lebih sehat dan juga berkelanjutan. Karena pada akhirnya bisnis yang hanya mengejar keuntungan tanpa moral biasanya tuh sulit bertahan dalam jangka panjang. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan teman-teman yang bertanya ke kelompok 8. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Berlian. Wait. Tunggu. Sebentar ya. Sebelum ke kelompok 8 ya, saya memberi ulasan sedikit ya. Dari pertanyaannya temanmu tadi ya, yang membahas tentang Ibnu Taimiyah tadi ya. Nah, jadi memang kalau nggak salah saya sudah pernah menyampaikan ya bahwa ada sebuah hadis yang menyatakan Rasulullah itu tidak mau menurunkan harga atau mematok harga karena ya ada zat yang mengatur harga yaitu Allah sendiri ya. Kalau nggak salah sudah pernah sampaikan ya, dan itu kemudian di zaman modern ini disebut dengan teori supply demand, walaupun akhirnya Adam Smith tidak pernah mengatakan bahwa itu Tuhan kan begitu ya. Beliau cuma bilang bahwa yang menggerakkan pasar itu adalah invisible hand atau tangan yang nggak kelihatan. Kalau dalam Islam kan jelas ya bahwa itu yang ngatur adalah Tuhan langsung kan begitu ya. Nah, kalau Anda menjadi seorang leader di sebuah negara dan Anda paham tentang hadis ini, maka Anda tidak akan berani mematok harga ya. Saya lupa sudah pernah tak jelaskan atau belum ya tentang floor price atau selling price itu ya, yang mematok harga itu ya. Nah, itu karena pasti ada yang dirugikan ya, pasti ada yang dizolimi ya, ketika pemerintah itu mematok harga. Bisa jadi konsumennya dizolimi, bisa jadi produsennya yang dizolimi. Nah, kemudian sekarang pertanyaannya kan begini ya, kalau tidak ingin mematok harga, bagaimana pemerintah itu bisa membantu masyarakat tanpa mematok harga kan begitu ya. Jawabannya yaitu tadi yang disampaikan sama temanmu tadi kan begitu ya. Salah satunya bisa memakai apa tadi namanya adalah subsidi kan begitu ya, bisa pakai subsidi ya, karena apa
Jadi begini ya, ketika kalian jadi leader nanti ya, sesuatu itu kan menjadi mahal ya, itu kan karena ada supply-nya kurang. Nah, misalkan sederhananya ya, walaupun nanti nggak sesederhana itu ya. Nah, ketika supply-nya itu kurang, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah biar orang-orang tetap bisa beli, nggak kemahalan ya. Supply-nya ditambah ya. Gimana caranya? Impor misalkan ya, atau subsidi untuk produsen. Nah, itu contohnya ya. Jadi begitu, artinya tidak langsung harganya dipatok ya. Jadi kita kalau paham hadis itu, gimana caranya agar harga itu terbentuk masih tetap dalam kerangka apa namanya, supply and demand yang natural gitu ya. Kita tinggal kasih apa namanya, insentif bisa biar berjalan normal, tapi jangan dipatok harga ya, sederhananya begitu. Nanti kalau kurang jelas kita bahas pas kelas offline ya. Ingatkan saja ya. Lanjut kelompok 8, silakan dijawab. Baik, terima kasih Bapak. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Berlian. Yang pertanyaannya itu adalah, dalam ekosistem startup saat ini yang berisiko tinggi, apakah pembagian risiko ala Ibnu Rushd ini masih adil dan kompetitif jika dibandingkan dengan model venture capital konvensional? Bagaimana cara menentukan batasan antara kerugian bisnis murni dan kelalaian pengelola secara objektif di masa sekarang? Untuk jawabannya, menurut Ibnu Rushd, pembagian risiko dalam sistem syariah masih tergolong adil karena investor menanggung kerugian modal, sedangkan pengelola menanggung kerugian tenaga, waktu, dan usaha selama tidak melakukan kelalaian. Model ini berbeda dengan venture capital konvensional yang lebih fokus pada keuntungan dan pertumbuhan cepat startup. Batas antara kerugian bisnis murni dan kelalaian pengelola dapat dilihat dari penyebab kerugiannya. Jika kerugian terjadi karena kondisi pasar, persaingan, atau faktor ekonomi, maka itu termasuk risiko bisnis biasa. Namun, jika disebabkan oleh penyalahgunaan dana, kurangnya transparansi, atau keputusan yang tidak profesional, maka hal tersebut termasuk kelalaian pengelola. Karena itu, diperlukan laporan keuangan, pengawasan, dan aturan kerjasama yang jelas agar penilaiannya objektif. Apakah sudah terjawab, Berlian? Ya, Oke, dilanjut saja dulu ya. Dilanjut dulu saja. Ya, Pak. Selanjutnya, untuk pertanyaan dari Rian dan Damar akan dijawab oleh Atul. Atul, dipersilahkan. Mohon maaf, Safira tadi koneksinya nge-lag. Oke, baik. Diulang lagi atau gimana ya? Boleh bisa diulang? Menurut Ibnu Rushd, pembagian risiko dalam sistem syariah masih tergolong adil karena investor menanggung kerugian modal, sedangkan pengelola menanggung kerugian tenaga, waktu, dan usaha selama tidak melakukan kelalaian. Model ini berbeda dengan venture capital konvensional yang lebih fokus pada keuntungan dan pertumbuhan cepat startup. Batas antara kerugian bisnis murni dan kelalaian pengelola dapat dilihat dari penyebab kerugiannya. Jika kerugian terjadi karena kondisi pasar, persaingan, atau faktor ekonomi, maka itu termasuk risiko bisnis biasa. Namun, jika disebabkan oleh penyalahgunaan dana, kurangnya transparansi, atau keputusan yang tidak profesional, maka hal tersebut termasuk kelalaian pengelola. Karena itu, diperlukan laporan keuangan, pengawasan, dan aturan kerjasama yang jelas agar penilaiannya objektif. Apakah sudah menjawab? Terima kasih jawabannya. Sudah menjawab, Safira. Terima kasih. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan Rian dan Damar akan dijawab oleh Atul. Atul, dipersilakan.
Baik, terima kasih Safira atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rian terlebih dahulu. Pertanyaan Rian itu, lebih penting mana menurut Ibu Rus, keadilan hasil akhir atau keadilan dalam proses? Maksudnya adalah keadilan hasil akhir yang penting semua orang dapat hasil yang adil walaupun prosesnya mungkin nggak sepenuhnya bersih atau ideal. Keadilan proses yang penting dari awal sampai akhir caranya udah benar, jujur, dan transparan, even kalau hasilnya beda-beda. Oke, jadi jawabannya, kalau dilihat dari pemikiran Ibnu Rus, beliau cenderung lebih menekankan keadilan dalam proses dibandingkan sekedar keadilan hasil akhir. Maksudnya yang paling penting itu bagaimana cara seseorang mendapatkan hal tersebut, apakah jalannya jujur, transparan, dan tidak merugikan orang lain. Karena menurut Ibnu Rus, keadilan bukan berarti semua orang harus mendapatkan hasil yang sama. Dalam kehidupan nyata, kemampuan, usaha, modal, dan resiko setiap orang memang berbeda-beda. Jadi wajar saja kalau hasil akhirnya pun juga berbeda-beda. Yang jadi masalah adalah kalau perbedaan hasil itu muncul dari proses yang curang atau tidak adil. Contohnya, misal dalam perdagangan, kalau ada dua pedagang, salah satunya mendapat keuntungan lebih besar karena dia bekerja lebih keras, produknya lebih bagus, dan transaksinya dilakukan secara jujur, maka itu masih dianggap adil. Tapi kalau keuntungan besar itu didapat dari manipulasi harga, penipuan, atau menyembunyikan cacat barang, maka menurut Ibnu Rus itu sudah melanggar prinsip keadilan. Makanya, beliau sangat menekankan pentingnya kejelasan akad, transparansi harga, dan larangan goror atau ketidakjelasan dalam transaksi. Karena kalau proses awalnya sudah salah, maka hasil akhirnya juga sulit dianggap benar walaupun terlihat menguntungkan. Jadi bisa disimpulkan bahwa menurut Ibnu Rus, keadilan proses adalah fondasi utama, karena proses yang adil akan menciptakan hasil yang lebih bisa diterima secara moral dan sosial, walaupun hasil tiap orang tidak selalu sama. Begitu, apakah sudah terjawab, Rian? Oke, dilanjut saja. Pertanyaan yang kedua yaitu dari Damar. Pertanyaannya, Ibnu Rus menekankan bahwa transaksi jual beli harus jelas dari segi harga dan barang. Di era digital sekarang, seperti e-commerce, apakah menurut kalian prinsip ini sudah benar-benar diterapkan atau masih ada bentuk horor yang tersembunyi? Jawabannya, kalau dilihat dari sudut pandang Ibnu Rus, transaksi jual beli itu harus dibangun di atas kejelasan dan kejujuran. Maksudnya, pembeli dan penjual itu sama-sama tahu apa yang diperjualbelikan, mulai dari barangnya apa, kualitasnya bagaimana, harganya berapa, sampai bagaimana proses penyerahannya. Tujuannya supaya tidak ada pihak yang dirugikan atau merasa tertipu setelah transaksi itu terjadi. Karena itu, Ibnu Rusdi itu menolak transaksi yang mengandung horor, yaitu ketidakjelasan atau ketidakpastian yang bisa menimbulkan kerugian. Nah, kalau dikaitkan dengan e-commerce sekarang, sebenarnya banyak sistem yang sudah sesuai dengan prinsip tersebut. Misalnya, sudah ada deskripsi produk, rating pembeli, review, terus foto barang, sampai fitur retur dan garansi. Hal-hal itu membantu mengurangi ketidakjelasan dalam transaksi digital. Tapi di sisi lain masih ada juga bentuk horor yang sering dianggap biasa padahal sebenarnya bermasalah. Contohnya seperti foto produk yang terlalu diedit sampai tidak sesuai barang asli. Terus pre-order yang tidak jelas kapan barang datangnya, atau mungkin dropshipper yang bahkan belum benar-benar menguasai barang yang dijual. Selain itu, kadang pembeli juga dibuat tergesa-gesa kalau misalnya ada live Shopee atau flash sale, sehingga kadang pembeli itu tanpa memahami kondisi barangnya secara penuh. Nah, menurut konsep Ibnu Rus, masalahnya itu bukan kayak ini offline atau online, tetapi apakah transaksi itu dilakukan secara adil dan transparan atau tidak. Jadi e-commerce pada dasarnya boleh dan bisa mengikuti prinsip ekonomi Islam selama tidak ada unsur penipuan, manipulasi, ataupun ketidakjelasan yang merugikan salah satu pihak. Begitu, apakah sudah jelas, Damar? Sudah, terima kasih. Saya kembalikan ke Safira, moderator.
Oke, terima kasih. Itu semua jawaban dari kelompok 8. Terima kasih untuk waktunya, Bapak. Oke, nah yang perlu saya garis bawahi yang tadi ya, pertanyaan yang pertama tadi ya, itu nanti kalau ada yang tipu-tipu gimana kan gitu ya. Nah, memang mudharabah itu kan prinsip aslinya itu adalah profit loss sharing ya. Jadi profitnya di sharing, loss-nya juga di sharing kan gitu ya. Nah, cuman nanti kalau Anda belajar ini ya, perbankan syariah ya, yang lebih fokus ya. Nah, itu zaman sekarang untuk mengurangi resiko ada apa namanya pihak-pihak yang nakal begitu ya. Nah, itu sekarang bukan profit loss sharing lagi namanya. Tapi namanya adalah revenue sharing ya. Jadi yang dibahas, apa namanya? Yang dibagi itu adalah revenue, bukan profit loss ya. Revenue itu pendapatan kotor ya kalau nggak salah ya. Nah nanti lebih jelasnya kalian bisa tanya ke dosen perbankan syariah ya. Itu karena memang sekarang kan eranya sudah berbeda ya dengan zaman dulu. Kurang lebihnya begitu ya. Kalau soal e-commerce juga sama lah ya. Itu kan memang kalau kalian belajar muamalah, fikih muamalah kan memang ada garansi itu namanya apa ya bahasa Arabnya lupa saya. Ada kan konsep garansi itu juga ada sejak dulu ya. Kemudian beli pesan, nah itu kan namanya baik salam ya, baik salam itu juga ada. Dan juga baik istisna kan begitu ya. Nah, itu kan sudah ada semua ya. Cuma sekarang lebih modern aja alatnya gitu. Insya Allah agama kita itu sudah lengkap ya, tinggal mencari dalil yang pas. Nah, ya. Baik, saya rasa itu ya untuk minggu ini. Terima kasih para presenter, baik presenter minggu lalu ataupun presenter minggu ini ya. PJ juga terima kasih semuanya. Semoga minggu depan nggak ada halangan ya. Semoga ya kita bisa ketemu secara offline untuk menutup mata kuliah ini ya. Karena tetap lebih asik offline daripada online ya. Baik, kita akhiri dengan akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Kalau ada yang betul itu dari Allah semata, kalau ada yang salah dari saya sendiri ya. See you next week insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.